Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamang Sadayana sekarang bersama dengan Pak Samanah. Ya, sebagai Security Muhammadiyah, Ya, jangan lupa share, like, and komen akun Tauco TV, Pak. Tauco TV. Sekarang juga. Sekarang juga. Kalau nggak nge-like diapain? Kalau tidak nge-like saya tembak. Dor. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pada kesempatan kali ini kita bertemu pada pelajaran tematik yaitu tema F, suhu dan perpindahannya, dengan subtema perpindahan kalor di sekitar kita. Ananda semua, hari ini kita akan belajar melalui video yaitu pembelajaran subtema 2 pembelajaran kedua. Nah, Ananda semua silahkan dibuka halaman 62. Nah, pada pembelajaran kali ini adapun tujuannya yaitu Ananda semua bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor, dan yang kedua Ananda bisa mengerti contoh-contoh yang termaksud dengan kegiatan konveksi. Dan yang selanjutnya Ananda semua bisa mengetahui pola lantai pada tari daerah. Nah, Ananda semua, selanjutnya kita buka halaman 61 yaitu mengenai teks ayo mengamati. Nah, ini kita melihat gambar 2.7 yaitu mengenai nelayan kembali ke darat pada siang hari. Nah, ini adalah salah satu pemanfaatan angin darat ataupun angin laut. Nah, ada beberapa pertanyaan yang Bapak ingin sampaikan kepada Ananda. Yang pertama, kapan nelayan kembali ke darat, siang atau malam? Dan yang selanjutnya, mengapa demikian? Nah, ini kita lihat gambar halaman 61. Nah, pada peristiwa tersebut ternyata adanya fungsi dari angin darat dan angin laut. Nah, kemarin kita sudah belajar ya mengenai konduksi. Nah, konduksi ini adalah hantaran perpindahan zat panas melalui zat perantara. Nah, zat perantaranya tidak mengikuti seperti kita memindahkan buku dari lemari A ke lemari B dengan estafet. Namun konveksi di sini terjadi pada benda cair dan gas. Kalau kemarin konduksi terjadi pada benda padat ya, itu terjadi pada besi. Nah, contoh konveksi yang terjadi pada gas adalah peristiwa angin laut dan angin darat. Nah, kenapa peristiwa tersebut termasuk ke dalam peristiwa konveksi? Karena angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat. Jadi ini ada digunakan untuk waktu nelayan pulang dari laut ke darat, sedangkan untuk berangkatnya yaitu menggunakan angin darat, yaitu dari darat ke laut. Nah, pada peristiwa tersebut Ananda semua bisa dilihat halaman 62. Nah, ini ada gambarnya ya, mengenai proses terjadinya angin laut dan angin darat. Nah, ini ada gambar arah panah yang berwarna merah dan yang berwarna biru. Nah, ini untuk berwarna merah itu adalah tekanan panas, sedangkan berwarna biru adalah tekanan dingin. Nah, Ananda semua, berikut ini proses terjadinya angin laut. Angin laut adalah angin laut dari ke darat. Nah, terjadi pada siang hari. Nah, ini ketika itu matahari memanasi daratan dan lautan. Nah, daratan lebih cepat menyerap panas dibandingkan lautan, sehingga suhu di darat menjadi lebih tinggi daripada laut. Nah, jadi angin bergerak dari suhu rendah ke suhu tinggi. Nah, kata kuncinya tadi angin bergerak dari suhu rendah ke suhu tinggi. Nah, makanya terjadinya proses angin laut, bahwa tadi suhu di lautan ini sangat dingin dan suhu di daratan lebih mudah menyerap serapan dari matahari. Nah, selanjutnya Ananda semua silahkan kita buka ini gambar 2.9 mengenai proses terjadinya angin darat. Nah, ini kebalikannya ya, kita lihat ini ada gambar merahnya ke arah darat. Nah, ini ada gambar birunya dari arah laut ke darat. Nah, proses ini adalah angin darat sebagai berikut. Nah, terjadi pada malam hari. Nah, angin darat ini terjadi daratan lebih cepat melepaskan panas sehingga daratan lebih cepat dingin daripada laut. Nah, suhu di daratan lebih rendah daripada di laut. Jadi angin ini bergerak dari suhu rendah ke tinggi
Oleh karena itu angin darat yaitu berhembus dari darat ke laut. Nah, ini merupakan proses dari konveksi. Nah, konveksi. Nah, Anda semua kemarin kita sudah belajar mengenai konduksi ya, yaitu rambatan ataupun perpindahan panas melalui benda-benda. Nah, untuk selanjutnya kita belajar konveksi nih. Kita perhatikan ada gambar 2.10 di halaman 63. Nah, ini adalah salah satu peristiwa konveksi. Nah, ini dapat diibaratkan kamu memindahkan buku dari lemari ke meja. Nah, untuk memahaminya, Anda semua perhatikan pada gambar berikut. Nih, Bapak besarkan ya. Nah, agar kamu memahami peristiwa konveksi tersebut, nah kamu pindahkan terlebih dahulu buku dari lemari ke meja. Nah, buku ini diumpamakan panas. Nah, sementara kamu itu diumpamakan adalah zat perantara. Nah, untuk membawa buku kamu tersebut, tentu kamu harus berpindah dari lemari menuju ke meja. Nah, jadi perpindahan panas secara konveksi yaitu menyertai perpindahan benda perantara. Nah, zat perantaranya. Nah, Anda semua kita lihat lagi gambar 2.11. Nah, ini mengenai aliran air saat ini kita lihat ya, gambar aliran air. Nah, ini adalah gambar aliran air saat memasak air. Nah, ini termasuk perpindahan dengan cara konveksi. Nah, ini perpindahan panas secara konveksi dapat dilihat saat memasak air. Nah, air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di paling bawah. Jadi air tersebut mendapatkan panas dari panci yang terkena api, kemudian air yang panas itu naik dan digantikan kepada air yang dingin itu turun. Nah, itu begitu seterusnya. Nah, pada kegiatan tersebut ini termasuk kepada peristiwa konveksi. Nah, tadi yang sudah dicontohkan ya kepada Ananda, kita tadi memindahkan buku dari lemari ke meja dengan sendiri. Nah, ini zat perantaranya mengikuti. Nah, Ananda semuanya, untuk konveksi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu konveksi alami dan konveksi paksaan. Sedangkan konveksi alami ini contohnya yaitu angin darat dan angin laut. Sedangkan konveksi paksaan yaitu adalah alat pengering rambut. Nah, ini dibuat untuk mempermudah kegiatan manusia. Nah, Anda semua, ada beberapa pertanyaan yang Bapak ingin sampaikan. Silahkan Ananda tuliskan. Ini coba amati peristiwa konveksi di sekitarmu dan tuliskan hasil pengamatanmu. Nah, ini nanti silahkan ditulis ya. Ini ada poin 1-5. Nah, ini ditulis nih yang termasuk ke dalam peristiwa konveksi. Misalnya contohnya tadi angin darat dan angin laut. Yang kedua tadi memasak air, dan nanti dicari lagi tuh ada 3 yang masih kolom terisi. Nah, Ananda selanjutnya kita buka halaman ya, kita buka halaman 66. Nah, pada halaman 66 di sini Ananda semua melihat bagaimana molekul terjadinya proses konveksi pada teko pada gambar 2.1. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ternyata di dalam gerak aliran air ini ternyata berbentuk lingkaran. Nah, peristiwa tersebut sama dengan gerak aliran dengan membentuk pola lingkaran. Nah, ternyata dalam gerakan tarian juga bisa membentuk pola khusus. Nah, kita lihat ini di gambar 2.14. Yaitu pola lantai pada tarik kecak menunjukkan pola lingkaran. Nah, ini ternyata tadi pola dalam aliran air yang sedang dipanaskan ini membentuk pola lingkaran yang sama dengan pola lantai pada tarik kecak. Nah, Ananda semua harus diketahui pola lantai adalah pola yang dilakukan oleh seorang penari dengan
perpindahan, pergerakan, pergeseran posisi dalam sebuah ruangan menari. Nah, ini adalah yang dimaksud yang termasuk dengan pola lantai. Nah, Anda semua silakan perhatikan halaman 66. Nah, ini ada beberapa pola ya. Ini ada pola garis vertikal, ada pola horizontal, ada pola diagonal dan pola melingkar. Nah, pola vertikal yang A kita lihat adalah penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Dan untuk selanjutnya yaitu pola garis horizontal. Pada pola lantai ini penari ini membentuk lurus ataupun ke samping. Nah, sedangkan pola lantai diagonal yaitu penari berbaris lurus membentuk menyudut ke kanan dan ke kiri. Nah, ini seperti gambar yang C ya. Untuk yang selanjutnya pola lantai melingkar, ini pola lantai penari membentuk lingkaran. Nah, Anda semua tadi yang sudah kita ketahui mengenai pola lantai baik vertikal, horizontal, diagonal dan melingkar. Nah, adapun contohnya dalam tarian daerah, pola lantai yang dipergunakan pada tari piring yaitu menggunakan melengkung. Nah, ini bisa kita lihat ya kalau melengkung. Yang kedua, tari saman menggunakan gerak pola lantai lurus. Sedangkan tari pendet menggunakan pola lantai lengkungan juga. Dan selanjutnya tari kecak yaitu menggunakan garis lengkung dan membentuk melingkar. Nah, itu merupakan tadi pola lantai. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini Anda semua, tadi kita sudah belajar mengenai konveksi, apa yang dimaksud dengan konveksi, terus kedua apa yang dimaksud dengan pola lantai. Nah, Anda semua tadi kita sudah membahas konveksi ya, yaitu adalah perpindahan panas yang disertai perpindahan zat perantaranya atau dikatakan perpindahan secara aliran. Nah, sedangkan pola lantai tadi kita contohkan ya, konveksi tadi ada angin darat, ada angin laut. Terus yang kedua tadi adanya juga aliran dalam kita memasak air. Nah, untuk selanjutnya tadi juga kita belajar mengenai pola lantai. Pola lantai adalah pola yang dilakukan seorang penari dengan berpindah, bergerak, bergeser ke posisi ruang untuk menari. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan pola lantai. Nah, pola lantai dibagi menjadi 4, pola vertikal, horizontal, diagonal, dan melingkar. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Silahkan Ananda dibuka halaman 67, nanti dijawab nih. Tuliskan pola lantai tarian pada gambar berikut. Nah, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, nanti boleh disampaikan di grup WA ataupun Google Classroom. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.